Dari 4 orang ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keempat korban diketahui merupakan sepasang suami istri, anak, dan saudaranya. 4 orang ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis malam. Belum diketahui hingga saat ini apa penyebab pasti kematian keempat jenazah. Namun, keempat jenazah merupakan satu keluarga. Penemuan 4 jenazah diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Hasil sementara dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyebut kondisi rumah masih dalam rapi dan tidak ditemukan adanya bercak darah. Itu berarti polisi tidak menemukan adanya unsur kekerasan di dalam rumah. Namun pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab dari tewasnya seluruh penghuni rumah ini. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Pada saat ini saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya terus dikuatkan pada akhir zaman ini. Jangan sampai kita jauh hati kita dari Tuhan. Ayo bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Punya saat teduh, punya komitmen dan kesetiaan. Memang tidak mudah saudara ya untuk membangun manusia roh. Karena seringkali daging ini menyeret ya, seringkali daging ini lemah. Tapi jika roh kita mau dicas terus seperti HP ya, kalau lowbat kita cas di hadirat Tuhan. Kita mau membangun kehidupan rohani kita. Kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali hidup kita, menguatkan hati kita, dan meneguhkan kembali dan perjanjiannya dalam kehidupan kita, ya dan amin. Saudara, saya dikejutkan pada hari ini, sempat pagi-pagi ada berita saudara ya bahwa ada 4 jenazah ya di daerah Citra Garden mati 3 minggu tidak makan saudara. Saya sempat dikejutkan karena daerah Citra Garden itu dekat dengan rumah saya saudaraku ya, paling berapa kilometer ya saudara. Nah, disitulah saya sempat berpikir, ini kenapa ya bisa meninggal sampai 4 satu rumah saudaraku. Dan kemudian diberitakan lagi bahwa keempat orang ini 3 minggu tidak makan, mengalami kelaparan saudaraku. Ya disitulah saya sempat dikejutkan bahwa ada 4 orang di dalam perumahan yang cukup elit ya. Itu perumahan Citra Garden itu bukan perumahan atau perumnas ya, tapi perumahan lumayan menengah ke atas saudara. Tetapi sampai mati kelaparan saudara. Nah disitulah saudara ya, kita kalau sebagai anak-anak Tuhan ini jadi satu peringatan. Sebagai kita orang percaya, orang Kristen, kok masih ada orang yang meninggal yang kita tidak tahu saudaraku ya. Nah disitulah perlunya satu komunitas, disitu perlunya ada satu peduli, ada kasih saudara ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, ayo kita mulai nengok kiri kanan, depan belakang, tetangga ya, bisa say hello, bisa berkomunitas, bisa berkomunikasi ya, sehingga tidak malu kalau dalam keadaan kekurangan atau dalam hal yang bisa tidak makan saudara ya. Setidaknya kita bisa masih berbagi ya saudara. Saya pun Tuhan bawa ke channel YouTube Pas Agape, membuka lumbung-lumbung Yusuf. Saya percaya itu Tuhan akan bawa untuk memberkati banyak orang. Sekiranya 4 orang ini mengenal saya, pasti saya kirimkan sembako ke rumahnya karena tidak jauh dari rumah saya ya. Yang meninggal 4 orang ini di perumahan Citra Garden 1, saya tinggalnya di Citra Garden 2 saudaraku ya. Sama Citra Garden beda komplek. Tapi disitulah saya berpikir juga, Tuhan kasihan sekali ya orang-orang yang mati mengenaskan ya karena kelaparan. Di masa-masa ke depan akan lebih banyak lagi orang-orang yang mati kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada uang untuk membeli makanan, maupun juga terjadi krisis ya ekonomi yang parah ke depannya ini. Tapi marilah kita sebagai anak Tuhan, kita dibedakan ya, di mana orang lain mengalami resesi, tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah melewati pencobaan ujian hidup, masalah
segala pergumulan dan kita keluar menjadi pemenang. Kita akan kuat, kita akan membawa lawatan, kita akan melakukan mujizat-mujizat Tuhan yang supranatural ke depannya, saudara. Dan saya yakin dan percaya ke depannya ini akan banyak sekali mujizat-mujizat yang supranatural yang kita bisa lakukan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku ya. Nah, bagaimana kita membangun hubungan kita yang kuat dengan Tuhan? Saudara, mari bangunnya setiap hari dengan Tuhan. 24 jam komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan pada saat kita tidur pun roh kita tidak tidur, saudara. Roh kita terus berjaga-jaga, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya saudara, sehingga masa-masa sukar, kita malah masa-masa yang menyenangkan, masa-masa kelimpahan, masa-masa di mana berkat Tuhan mengalir. Bahkan di firman dikatakan bahwa berkat dari orang fasik akan mengalir kepada orang benar. Siapakah orang benar itu, saudara? Orang benar yang sudah dibenarkan, dikuduskan, yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, kita boleh jadi pemenang, saudara. Dan tahun 2023 ini, puji Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya 100%. Kitalah saatnya untuk memberi makan banyak orang. Asal kita mempunyai hati seperti hati Tuhan, mempunyai belas kasihan Tuhan, dan nempel erat dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang saya dapatkan di dalam berkat orang benar ya, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, saatnya kita akan melihat perbedaan orang yang benar-benar cinta Tuhan, orang yang benar-benar sudah bertobat, orang yang sudah benar-benar dikuduskan, disucikan, dimurnikan, dan dia keluar jadi pemenang. Maka dia akan diberikan hak penuh, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, kelimpahan bangsa-bangsa akan mengalir, dan dia akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman untuk memberi dan membagi bagi orang-orang yang kekurangan, saudaraku ya. Dan dikatakan di sini dia tidak akan pernah meminta-minta roti ya. Jadi orang Kristen, orang percaya, orang hidupnya benar tidak mungkin kekurangan. Saya yakin 100% tidak mungkin meminta-minta ya. Tidak mungkin hidupnya susah terus ya, miskin terus. Harus ada dobrakan ya. Kalau belum ada dobrakan di alam jasmani, misalnya mentok pekerjaan, mentok ini penghasilan, aduh dagangan sepi, ya ini PHK, banyak sekali belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, belum makan sehari-hari. Saya banyak sekali saudara ya orang konseling maupun dalam persekutuan-persekutuan doa kami ya. Tapi saya bilang ayo berjuang di alam roh, berjuang. Cari Tuhan sampai dapat, cari Tuhan sampai destiny hidupmu dibukakan. Jangan malas-malas, udah susah, udah miskin, udah kere, udah gitu juga bisanya bersungut-sungut, ngomel, stop saudara. Ayo cari Tuhan sampai destiny hidupmu dibukakan. Kalau bisa tambahin dengan doa puasa. Saya yakin kalau orang yang mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberkati. Saya pun mengalami masa-masa sukar berpuluh-puluh tahun saudara. Sampai sekarang saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Bahkan memberi pinjaman bagi orang yang susah, yang sulit ya. Dan dia setiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya akan menjadi berkat saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga melihat betapa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana semua anak-anak saya sudah mandiri ya, memiliki pekerjaan. Mereka juga, saya juga yang bungsu kemarin udah lulus. Saya bilang, kamu sudah lulus kuliah mau ngapain? Saya bilang gitu, mami pengennya aku beli ruko, aku punya usaha sendiri, gini. Terus kamu udah punya usaha sendiri, udah punya uang banyak, terus kamu mau ngapain? Dia bingung ya. Terus saya bilang, ayo saatnya kita menjadi berkat, diberkati bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Di tema di HP-nya dia blessed to be blessed ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi pikiran anak saya terbuka. Kamu diberkati Tuhan, ada tujuan Tuhan. Bukan terus untuk kepuasan diri sendiri, terus untuk keegoisan diri sendiri, terus untuk aku, stop.
saudara, saatnya kita bisa memberi dan membagi, tidak bermewah-mewah dalam pada akhir zaman ini. Walaupun berkat Tuhan banyak sekali, tapi saya seringkali nasihat, ayo mulai memberi dan membagi ya, bagi orang-orang yang miskin dan kekurangan. Mereka membutuhkan kasih dan kuasa Tuhan, uluran tangan daripada kita ini jadi saluran-saluran berkat, kasih dan kuasa Tuhan ya. Saudara, saya mengucap syukur bagi para subscriber yang sudah membagi di lumbung-lumbung Yusuf. Ayo bersama saya. Saya aja kadang masih kerja juga loh saudara. Kadang ini di tempat cucu ya. Saya ini menjaga cucu, kadang juga pelayanan Sabtu Minggu. Bahkan kalau ada sempat langganan-langganan lama, kue kan lumayan jutaan pesan ya. Saya masukkan juga tuh untuk lumbung-lumbung Yusuf ya, untuk memberkati pelayanan, untuk memberkati jiwa-jiwa mereka yang lemah, yang rohnya lemah, juga keuangannya lemah, fisiknya lemah ya saudara. Kita beri, kita bagi, ada salurkan kasih dan kuasa Tuhan. Ada kesembuhan yang kita salurkan, ada juga urapan sehingga mereka kuat kembali. Tidak mengandalkan manusia terus, tidak cari Bu Maria terus, tapi cari Tuhan. Saya seringkali arahkan, ayo cari Tuhan. Mungkin Bu Maria ngasih sebagian, sebentar atau sedikit sembako yang banyak sekali terus dibagikan saudara. Tetapi satu hal yang saya rindukan, mereka mengalami Tuhan, mereka mengharap pada Tuhan, mereka mau mengandalkan Tuhan. Mungkin saya memberi terbatas ya mungkin seminggu, 2 minggu habis saudara. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mereka akan dipulihkan, akan kuat rohnya, dan mereka akan memberitakan Injil Kerajaan Allah, akan menyampaikan betapa Tuhan kita Tuhan yang maha kaya, Tuhan kita yang punya surga, langit, dan bumi miliknya, dan juga jalanan itu dari emas saudara ya. Di surga itu tidak pernah kekurangan, dan kita tarik kerajaan surga ini ke bumi, di mana kita masih tinggal di bumi. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi ada tanah Goshen yang akan Tuhan adakan perbedaan dalam perlindungan Tuhan. Seluruh bangsa Mesir mengalami kekurangan, kelaparan, bencana atau apapun, tetapi orang yang tinggal dalam perlindungan Tuhan, dalam Goshennya Tuhan, berbeda saudara. Ada satu covering, ada satu perbedaan, ada satu perlindungan di mana orang lain sulit dan kita mengalami terobosan, di mana orang lain miskin, kekurangan, kita kelimpahan. Aneh, memang aneh saudara, ada perbedaan. Tapi itulah saudara, orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang kuat rohnya, yang melewati api pengujian, yang melewati masa-masa sukar, tanpa bersungut, tanpa jadi kepahitan, tanpa juga jadi menghujat Tuhan, tanpa gugur imannya, yang menang. Imannya tetap kokoh, yang terus cinta Tuhan, dan terus mau berubah karakter-karakter Kristus, buah-buah roh, buah-buah pertaubatan, buah-buah jiwa-jiwa. Nah itu saudara, yang dewasa, dipercaya oleh Tuhan. Ada lagi satu lagi firman yang saya didapatkan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, Tuhan datang ke bumi ini untuk memberikan kita hidup kekal daripada kebinasaan. Kita sudah dibeli oleh darahnya, darah yang mahal, dan hidup kita ini memuliakan Tuhan. Jika aku hidup bagi Kristus ya. Jika kita mati pun bagi Kristus, tidak ada yang kita takutkan. Jika kita masih diberi hidup, berarti kita berbuah, menghasilkan buah seperti Rasul Paulus katakan. Jadi hidup kita jangan ada yang bantet, hidup kita jangan seperti laut mati ya. Hidup kita harus berbuah, hidup kita harus penuh kelimpahan Tuhan. Tidak hanya kelimpahan secara jasmani, kelimpahan hati, kelimpahan dengan daya hikmat ya. Hikmat yang Tuhan berikan harus bagaimana mengelola, buka usaha apa, bagaimana caranya. Jadi kita harus rajin saudara. Jangan kita bermalas-malasan, udah susah, miskin, malas-malas, itu Tuhan tidak berkenan ya. Kalau kita anak Tuhan, kita rajin di dalam alam roh, maka dibukakan alam jasmani. Jadi kita terhubung dengan Tuhan. Seperti contohnya keempat orang yang meninggal ini, yang dekat dengan rumah saya, sekiranya kenal dengan saya, pasti saya beri loh. Pasti saya kasih sembako, makanan, atau uang, pasti saya kasih. Karena mereka dalam kekurangan, kemiskinan ya saudara. Tetapi karena tidak terhubung dengan saya,
Dan saya tidak tahu, dan dia juga akhirnya mati dalam kelaparan keputusasaan mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu kita maha kaya, tapi kita tidak ada terhubung, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak dekat Tuhan, dan kita tidak mau mencari Tuhan, bagaimana Tuhan mau tolong? Bagaimana Tuhan terhubung dengan kita? Karena kitanya tidak mau mencari Tuhan, saudara. Ya, seperti tadi juga sore ada satu subscriber saya pernah pelayanan dengan saya. Saya juga beberapa kali ini ya ngontek, ngobrol tentang apa aja, tentang hal-hal rohani. Dan sempat saya terkejut hari ini karena apa, saudara? Teman saya ini bilang, Bu Maria tolong saya hari ini nggak makan. Aduh, saudara, saya juga sampai apa ya, kayaknya terenyuh juga ya. Oh Tuhan, nih temanku kok lagi nggak bisa makan gitu. Memang dia bilang jual belinya mobil second itu lagi sepi ya. Ada mau deal nggak jadi ya. Jadi hal apapun seperti ada penghalang-penghalang. Ayo Bu, kita doa, naik doa. Setiap anak Tuhan ada kuasa otoritas yang diberikan oleh Roh Kudus. Dia sudah penuh roh. Ayo, dan melayani juga pernah dengan saya, melayani bagi sembako. Dia juga pernah berbagi dengan saya. Tapi pada saat hari ini dia telepon saya, Bu Maria tolong, hari ini saya belum bisa makan karena nggak ada uang. Oh iya Bu, oke, nanti saya transfer, saya bilang. Tapi mari Bu, kita berdoa dulu Bu. Nah ya, saya juga ajarkan mereka tidak hanya mengandalkan saya karena uang ya. Saya bukan ATM, saudara ya. Saya juga masih terus ya, maksudnya biar lumbung-lumbung Yusuf ini tepat sasaran. Bukan kena sama orang yang malas. Ada orang yang malas sekali, 2 kali saya perhatikan, aduh dia kalau telepon saya hanya minta uang, saya udah cut, saya udah blokir, saudara. Karena apa? Malas, masih muda, tidak mau bekerja, tidak mau untuk bergerak, ya, tidak mau untuk berjuang. Itu saya paling anti dengan orang seperti ini. Langsung saya cut, saya blokir. Nah, ini teman saya, karena saya kenal ya, dan juga dia pernah pelayanan dengan saya, pernah berbagi juga ya, dia punya penghasilan, pernah berbagi kalau ada kangtau. Tapi hari ini dia berkata, Bu Maria tolong, saya lagi nggak ada uang, saya nggak bisa makan hari ini. Ya Tuhan, saya bilang, timbul belas kasihan. Nah, itu saya berbagi, saya transfer. Tapi Bu, tolong ya Bu, Ibu ini harus kuat rohnya. Ibu punya saat teduh nggak setiap hari dengan Tuhan? Nggak ada Bu Maria. Nah itu, kamu gimana punya iman? Gimana kamu punya percaya bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mengasihi kita, Tuhan yang mau memberkati kita. Tapi kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, tidak mau berhubungan tiap pagi cari Tuhan, kita tidak mau mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, bisa ngobrol, bisa ngomong. Gimana kita tahu hati Tuhan, gimana kita bisa dipulihkan, diberkati Tuhan, karena kita jauh, ada jarak dengan Tuhan. Ya, hari ini ayo menghimbau, dengan video ini saya bilang menghimbau, ayo kita jangan ada jarak dengan Tuhan. Tiap hari kasih Tuhan dengan pujian, penyembahan, kita bisa menangis, mencucurkan air mata karena hadiratnya, cintanya, saudara. Bukan nangisi masalahmu terus, bukan. Tapi kita bisa merasakan jamahan Tuhan, hati Tuhan mengasihi kita. Kita bisa terharu, saudara. Ya, jadi saya bilang, Bu, Ibu harus setiap hari baca firman, renungkan siang dan malam. Itu akan menimbulkan iman. Iman itu yang melakukan mujizat. Kalau kita kuat roh kita tinggal membalikkan keadaan dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan. Dan Tuhan bilang, pindahkan gunung-gunung akan beranjak. Gunung-gunung masalah, gunung pencobaan, gunung kekurangan, gunung kemiskinan, gunung pahit, kerugian, hutang, apapun kita bisa pindahkan dengan kuasa otoritas yang Tuhan sudah berikan. Seringkali anak Tuhan lemah, hanya melihat keadaan. Seringkali anak Tuhan itu dengan masalah problem sehingga rohnya ciut, rohnya kecil. Gimana lagi ini? Bingung lihat masalah karena fokus pada masalah, fokus pada keadaanmu, fokus kepada materi ya, dan fokus kepada hal duniawi ya, isinya perut, makan, minum, pakai, kemana lagi, jalan kemana lagi. Enggak, saudara, ayo mulai hari ini makanan roh kita firman Tuhan. Seringkali saya himbau juga untuk ambil doa puasa, minimal ya seminggu sekali, ayo berpuasa. Kalau yang kuat sampai 3 kali. Kemarin saya baru pulang dari Bukit Doa Depok, saudara ya, dengan
9 orang ada subscriber juga. Ayo gabung, saya bilang kuatkan, dicas lagi. Kita saling mendoakan saudara. Jadi saya terbuka ya di tempat ini bagi yang subscriber yang dekat atau di luar kota. Ayo mau gabung doa kemanapun kita bisa ikut saudaraku ya. Dicas lagi ada masalah, ayo kita healing. Kita pelepasan kalau yang masih terikat yang disuruh Tuhan pelepasan, memang harus pelepasan tapi harus isi manusia rohnya, diisi dengan firman. Bukan berarti sudah dilepaskan, sudah didoakan terus nyantai-nyantai terus duit jatuh dari langit atau berkat jatuh dari langit. Enggak saudara, karena fokus kita bukan berkat, fokus kita Tuhan. Tuhan rindu kita mengasihi dia, mencintai dia, bukan mencintai tangannya tapi hatinya. Kita adalah pengantin Kristus dan Tuhan adalah pengantin pria, dan kita akan bertemu di udara nanti saudara dalam rapture. Oleh sebab itu dengan video ini saya menghimbau bahwa setiap anak-anak Tuhan yuk sekarang mulai lagi berbuka hati dan juga bangun komunitas mungkin dengan tetangga-tetangga yang seringkali kita masa bodoh satu dengan yang lain. Kita ayo bangun, kita ajak doa, ayo kita ajak ke persekutuan, ayo kita ajak ke gereja ya saudara. Dan disitulah akan dikuatkan, penginjilan juga akan terus berlanjut ya. Penginjilan ini akan terus ya. Bukan penginjilan sudah selesai, belum selesai sampai Tuhan datang saudaraku ya. Karena nanti ke depannya akan banyak sekali orang-orang yang dilewati jamah percaya Yesus, dan sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, bertobat ya, luar biasa. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Maksudnya yang udah Kristen lama tanpa mereka membangun manusia rohnya akan tersesat dan juga akan lemah, akan murtad saudara. Hati-hati ke depannya ini ya. Anggaplah ujian masalah hidup kita membawa kita lebih dalam dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Masa sih Tuhan tidak membela kita? Masa sih Tuhan tidak memberkati kita? Burung di udara aja Tuhan pelihara ya. Tidak mungkin kita manusia berharga di mata Tuhan itu tidak diberi makan ya. Pasti ada jalan keluar, pasti ada terhubung satu dengan yang lain ya. Ada destiny dibukakan, ada orang-orang yang Tuhan izinkan kenal dengan kita ya. Kita jadi punya usaha, punya terobosan, punya apa, nanti terhubung, Tuhan akan hubungkan. Seperti saya buka YouTube di tempat ini juga terhubung dengan orang-orang yang bisa memberi dan membagi lewat Lumbung Yusupas Agape. Dan ada juga orang-orang hamba Tuhan ya yang terhubung dengan saya juga, bisa saya berikan ya, baik lawatan maupun juga KKR kita adakan juga bagi sembako bagi gereja-gereja yang kekurangan ya saudaraku. Apalagi yang untuk Natal ini ya saudara, kemarin ada yang nitip saya, Bu Maria ini ada sedikit berkat nitip untuk mengadakan Natal di orang-orang tunawisma ya. Saya sudah dapat tempatnya, nanti Desember 2 tempat saudara. Kita akan adakan lawatan, kita mendoakan nih gelandangan-gelandangan yang mau percaya Yesus dan mereka tidak punya tempat tinggal, tapi mereka antusias untuk beribadah, untuk cari Tuhan, memuji Tuhan dengan firman. Ya itu saudara, kita urapi mereka sehingga mereka boleh nanti menuai jiwa-jiwa yang lain, bisa bersaksi kepada yang lain saudara. Yang ada perubahan-perubahan hidup, perubahan-perubahan nasib setidaknya saudara. Ya puji nama Tuhan, saya percaya YouTube Agape ini akan jadi berkat banyak orang di akhir zaman ini. Dan saya percaya kita semua yuk bergandengan tangan terus menjadi satu jala. Dimana kalau kita hidup benar, hidup kudus, pasti Tuhan bela. Karena dibilang anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, bahkan akan memberi pinjaman. Ayo cek and recheck apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan pernah buka celah, jangan pernah berbuat dosa lagi. Ayo dewasa, hidup di dalam roh, jangan kedagingan. Sekali kedagingan datang, matikan. Sekali kita ngambek, matikan ya. Sekali hati kita mau marah, matikan ya. Jadi kita harus punya kecerdasan ilahi ya. Sekali yang daging mau muncul, matikan, karena kita hidup di dalam roh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap yang menonton YouTube Pas Agape ini Tuhan.
mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami jamahan lawatan Tuhan. Mereka yang sudah membagi di lumbung-lumbung Yusuf Pas Agape, biarlah boleh diberkati berlimpah-limpah. Mereka menjadi bendahara-bendahara Tuhan di zaman yang supranatural. Dan Tuhan berikan kepekaan roh pada kami untuk membagi tepat pada sasaran. Baik memberi kasih, memberi kuasa, memberi sembako, apapun juga memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah terus kami bekerja sama. Ada 20.600 subscriber Pas Agape, lawat mereka semua. Sehingga mereka punya hati belas kasihan seperti hati Tuhan. Belas kasihan Bapa turun atas mereka. Dan mereka on fire with Jesus. Terus roh mereka menyala-nyala dan membangkitkan manusia, roh mereka penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, sehingga mereka dewasa, tidak mudah disimpangkan, diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, tapi kuat dan tahu membedakan roh. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja terus Tuhan sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.